Itu namanya juga istri ya, pasti gue bersyukur ketika istri gue itu ada cemburunya, ketika istri gue suka ngelarang, itu tandanya dia sayang sama gue, dia takut kehilangan gue, dan gue cuma mau bilang ke istri gue di sana, please tetap kayak gini ya, tetap curiga, tetap jealous gitu. Justru lu malah menikmati. Oh iya dong, berarti kan tandanya itu sayang sama gue. Tapi pernah nggak ngerasain satu waktu mungkin lagi jenuh, lagi capek, justru jadi risih gitu? Enggak ya, kebetulan istri gue sangat menghargai waktu gue ketika gue lagi syuting. Jadi ketika dia tahu gue lagi syuting, dia nggak akan ganggu, dia nggak akan nelfon. Dia hanya bilang kalau kamu lagi break, telepon aku. Kalau kamu lagi ada waktu, WhatsApp aku, kayak gitu. Jadi dia nggak akan ganggu gue pada saat gue syuting, takutnya dia nelfon apa gue lagi take kan mengganggu. So, artinya untuk Kak Fai sendiri, hal romantis kalian berdua kan terkadang terekam di sosial media ya. bareng sama anak juga, itu gimana sih artinya untuk kalian berdua untuk bisa selalu romantis, terlebih sudah punya anak juga, mungkin one day akan nambah anak lagi? Kalau rencana untuk nambah anak sudah, cuma ya insya Allah bisa diberikan lah lagi, diberikan sama Allah kepercayaan lagi untuk punya satu anak. Terus untuk cara menjaga tatap ini, kalau menurut gue adalah hal yang paling basic, yaitu komunikasi. Karena komunikasi itu terlihat yang paling basic, terlihat paling simple, tapi itu yang paling penting, itu yang paling sakral gitu loh dalam sebuah hubungan. Karena ketika lo komunikasi lo udah jelek, lo jarang komunikasi sama pasangan lo, di situ tuh yang mulai bahaya. Jadi jangan lupakan basicnya, jangan lupakan fondasi awalnya, yaitu komunikasi. Dan mungkin setelah menjalani berapa tahun pernikahan, jadi kepala keluarga, lu sendiri ngalaminnya gimana, suka dukanya atau apa? Jadi kepala keluarga susah bro. Apalagi istri galak bro. Nggak gampang jadi suami, nggak gampang jadi ayah. Harus nganterin anak setiap hari untuk sekolah, betul. Dan gue memang sengaja nggak mau pakai supir karena ketika gue lagi break, gue ada waktu untuk antar jemput anak gue. Karena ketika gue lagi syuting, anak gue mungkin diantar sama istri, sama beberapa taksi online. Cuma kan ketika gue ada break, disitulah waktu gue untuk quality time sama anak, antar, jemput, pulang, main sama dia. Bonding ya, lebih bonding. Sempet Kak Fai juga minta hafalan antara lo sama anak. Sobat gimana itu, dedekannya gimana? Gue lebih ke dibully ya sama anak gue ya, karena gue masih belum bisa. Karena mungkin untuk anak kecil lebih gampang mempelajari hafalan ketimbang gue yang sudah banyak tahu bahasa. Ketika untuk harus baca, ngafalin, cara menyampaikannya itu agak lebih susah. Mungkin anak kecil lebih gampang. Gue lebih malu sih sama anak gue kalah. Tapi hal-hal kayak gitu bikin lu makin semangat atau malah kendor sih buat belajar? Bikin gue nggak mau kalah sebenarnya sama anak gue. Masa dia bisa, gue nggak, gue harus coba gitu. Itu jadi tantangan buat gue. Diledekin gimana? Diketawa-ketawa ini papa nggak bisa, coba sini aku nih Ima, gitu. Bisa dilihat aja langsung di Instagram. Sweet banget ya berarti anak lo sendiri. Alhamdulillah dikasih anak yang baik. Tapi memang wajib setoran tiap hari atau sebisanya lo aja sih? Sebenarnya istri gue nggak nargetin seminggu sekali atau sebulan sekali, nggak. Yang penting ketika dia nanya, gue harus ada yang satu yang gue bisa. Jadi kan kayak dia ngajarin kemarin tuh surat apa, gue lupa namanya. Maaf ya karena saya mualaf, jadi saya suka lupa nama surat apa. Cuma ketika dia ngasih tahu itu tuh, gue harus pelan-pelan pelajarin itu, baca itu terus sampai bisa. Kayak kemudian gue ada naruh suratnya kalau nggak salah di surat ini nih namanya. Ini sampai gue hafalin, gue cari di Google. Udah liatin. Mik turunin dulu Mik. Al-Hab. Itu kan gue harus bacain tuh. Pelan-pelan gue bacain, gue cari tahu artinya, semua ada di sini. Jadi ketika ntar ditanya lagi, gimana udah hafal belum? Bisa dicoba. Tapi Arabnya atau Latinnya yang biasa lu Kenapa? baca? Arabnya atau Latinnya? Arabnya dulu. Biar gue tahu cara ngomongnya, biarpun salah-salah kan yang penting udah hafal dan bisa cara penyampaiannya, habis itu baru artinya gitu. Oke.